Nah, kita ulangi sedikit seperti biasa dari awal. Pertama, kalam. Apa arti kalam? Kumpulan kalimah. Kalimah artinya kata. Kalimah terbagi berapa? 3. Apa dia? Oke, isim, fi'il, huruf. Isim artinya kata benda. Fi'il huruf. Oke. Yang pertama isim. Isim tandanya yang lalu sudah dipelajari ada 3. Pertama. Yang kedua. Alif lam. 3. Tanwin. Oke. Berikutnya isim dari segi jenisnya. Ada berapa? 2. Apa dia? Ya, muzakkar artinya laki-laki, muannas perempuan. Tanda isim muzakkar 1. Setiap sama orang laki-laki. 2. Tidak ada Allah. Ya, tanda isim muannas pertama. Setiap orang yang perempuan. Kedua. Ada kita ridho. 3. Setiap yang berpasangan. Oke, sampai situ ya. Di situ ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ada yang bingung materi yang lalu? Ada yang kurang paham, kurang jelas? Ada pertanyaan? Tak ada. Oke, berikutnya kita buat latihan untuk menguji pemahaman. Ini udah semua di lokal. Yang lain? Ya. Berapa orang lagi nih? Tentukan atau pilih. Tak apa kalau kalian tulis sudah paham lah rasanya. Tentukan atau pilih. Tak paham tentukan, pilih. Kalau udah paham tentukan, tak usah pilih. Nah, kadang tak paham apa tentukan. Pilih. Apa yang dipilih? Pilih mana dia isim muzakkar, mana isim muannas dari tugas yang lalu. Udah? Yang lalu ada tugas. Jadi yang lalu ada berapa isimnya? 9 ya? 9. Dari isim yang 9 itu pilih. Tentukan mana yang muzakkar, mana muannas. Jadi aja ya. Buat kira-kira kolomnya seperti ini. Kurang lah begini. Kemudian kasih nomor. Jadi nomor atau rokmun. Satu atau sampai berapa lah terus ini. Ini juga nomor. Sini muzakkar. Di sini muannas. Itu aja. Pilih yang muzakkar buat ke kolom muzakkar, yang muannas masukkan ke kolom muannas. Paham itu ya? Dari isim yang lalu. Yang lalu ada 9 isimnya yang sudah dipilih, sudah diselesaikan tugasnya. Jadi lihat jawaban yang lalu. Maka yang lalu itu ada bibit penyakit yang bakal merusak. Apa rusaknya nanti? Akibatnya nanti bakal besar dia.
Jadi kalau kurang paham di mana, kurang jelas di mana yang dirasa agak-agak sulit, tanya di mana. Sebelum kita lanjut ini. Karena nampaknya tak semua mulus tadi. Banyak berapa kali yang maju, pulang lagi. Nah, di mana agak sulitnya? Ada yang mau tanya? Keluhannya di mana? Hah? Ada? Bisa lanjut? Oke. Jadi yang lalu judulnya mengenal isim dari segi jenis. Yang berikut ini adalah intisari dari kajian isim. Yang berikut ini ya, intisarinya. Disinilah kunci atau yang menentukan berhasil tidak dia mengenal isim. Inilah pelajaran berikutnya. Kalau dia tak paham ini nanti, berarti dia tak berhasil. Payah untuk lanjut. Maksudnya tak berhasil nanti yang di sini, yang akan datang ini payah ngajarnya. Kalaupun dari ikut juga, istilahnya hidup segan mati tak mau gitu lah. Mau mati takut mati, mau hidup segan gitu kan. Begitu lah. Mau berhenti takut, mau ikut pun tak paham, gitu nanti jadinya. Yang berikut ini inti dari kajian isim. Jadi ini penentu. Kalau tak paham di sini nanti sulitlah. Jadi makanya sebelum masuk ke sini mesti tangga untuk naik ke situ masih dipahami betul. Apa dia? Materi yang sebelumnya. Materi yang inilah mengenal isim dari segi jenis. Masih paham betul. Makanya saya tanya, ada yang bingung, ada yang sulit, di mana sulit? Kalau ada yang sulit tanya. Ada. Lanjut. Lewat 5:55. Sanggup? Setengah 12. Tak apa-apa. Oke. Saya sampai rumah jam 12 lewat kadang. Jadi tembung lagi. Ini sejengkal kan. Judulnya mengenal isim dari segi jumlahnya atau bilangannya. Bahasa Arabnya adat. Adadun, bilangan atau jumlah. Maksudnya banyak sedikitnya begitu. Mengenal isim dari segi jumlahnya atau dari segi bilangannya. Bilangan tahu kalian? Bilangan. Itu judul. Yang lalu dari segi jenis. Ini bilangan. Dia terbagi 3. Oh, saya ditulis terbagi 3. Yang gitu. Tulisan skema. Salahnya tinggi kali kalau menulisnya.
Inilah dia. Mufrad, musanna, jamak. Kalau misalnya payah membacanya, tak ada barisnya, kasih aja baris. Mufrad, musanna, jamak, tulis baris atas jamak. Langsung hafal ya. Tulis langsung hafal. Pertama, sekedar untuk memperhatikan tulisan atau yang salah lihat. Jadi isim dari segi jumlahnya atau bilangannya dia terbagi 3. Ada mufrad, musanna, jamak. Kemudian jamak terbagi lagi, ini terbagi 3. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Nah, itulah dia. Dah. Baru kita artikan. Kita artikan satu persatu. Yang pertama mufrad. Apa arti mufrad? Mufrad itu artinya satu. Satu atau tunggal. Kemudian yang kedua musanna. Musanna apa artinya? Dua. Kemudian jamak. Apa? Jamak itu artinya banyak atau lebih dari 2. Jadi ada 1, ada 2, kemudian ada lebih dari 2. Jangan lebih dari 3. Lebih dari 3, mana yang 3-nya? Karena yang ada 1, 2 saja. 3 tak ada. Lebih dari 2 atau banyak. Jadi makanya dalam bahasa Arab itu datang ke lokal gitu, belajar. Berapa orang datang kalian tadi? Banyak. Nyatanya yang hadir itu 3 orang. Jadi pas ditanya kawan, ramai tadi belajar. Banyak yang datang, banyak. Buat 3 orang. 3 orang datang. 3 orang banyak itu? Banyak. Dengan sesuai dengan bahasa Arab banyak itu dah. Jadi lebih dari 2 dari itu banyak. Nah itulah dia. Jamak banyak. Jamak itu lebih dari 2, bukan lebih dari 3 ya. Salah pula. Lebih dari 3 kan buat. Dah itu artinya. Langsung hafal ya.
Besok tanyanya tak tahu. Gantian tanya. Kemudian jamak muzakkar salim. Serta jamak muannas salim jamak taksir. Ada 3 lagi yang belum diartikan. Jamak muzakkar salim apa artinya? Hah? Apa? Jamak? Hitungan yang menunjukkan 2, lebih dari 2 dan laki-laki. Hitungan Yang menunjukkan lebih dari 2 dan menunjukkan laki-laki. Gimana? Coba ulang. Hitungan lebih dari 2 dan menunjukkan laki-laki. Hitungan lebih dari 2 menunjukkan laki-laki. Salimnya? Selamat. Apa yang selamat? Lagi-lagi kata-katanya Ustaz dari Ulum Hikmah. Jadi Ustaz melihat dulu. Yang kita cari di sini paham ya. Bukan tahu jawaban. Paham tidak? Kalau paham tuh masuk di kotak dia. Oh iya. Kalau tahu jawaban belum tentu masuk kotak dia. Jawabannya betul, cuma tak paham tak enggak dia. Jadi yang dicari itu paham. Masuk kotak. Oh iya. Pantas sebutan begitu. Yang dicari paham. Oke. Saya dulu suruh tutup buku saya itu, jangan tengok itu. Itu lah. Lagi belajar sama dia suruh tutup. Nanti di rumah mau akan buka lah. Apa yang tulisnya ini lah kan tengok. Tak paham tak usah. Yang penting masuk kotak kan. Kan jawab pun betul, tapi kalau kan tengok buku saya itu tak ada guna jawaban kalian itu. Kan ini mau masukkan pahamnya, bukan mau cari jawaban betul. Kalau jawaban betul bisa aja. Jamak muzakkar salim. Jamak apa artinya? Muzakkar salim selamat. Apa artinya? Lagi selamat. Banyak lagi kisah. Berarti perempuan tak selamat, guys. Banyak laki-laki selamat. Apa itu maksudnya? Banyak laki-laki selamat. Perempuan selamat. Perempuan selamat tidak? Selamat juga gitu. Apa maksudnya itu? Banyak laki-laki selamat. Ada yang tak selamat berarti. Jamak banyak, muzakkar laki-laki, salim yang selamat. Jawab aja. Jumlah laki-laki yang banyak selamat dari huruf jajam dan nasab. Macam mana? Jumlah laki-laki yang banyak selamat dari huruf nasab dan jazam. Nasab dan jazam. Kenapa lagi situ larinya itu? Kenapa jajam nasab? Selamat.
Ada? Ya lo pikir-pikir aja, tak ada keluar pikiran. Tak ada. Habis. Jamak apa? Oke lah. Ada yang mau nambah jawaban? Dari yang disebutkan berapa? 2 orang atau 3? Kira-kira udah paham ya kalian tuh? Paham ya kan arti jamak muzakkar salim? Paham aja. Oke, jadi begini. Saya selalu mengartikannya seperti ini. Jamak muzakkar salim. Jamak artinya banyak. Jadi diartikan isim yang berarti banyak dari jenis laki-laki yang selamat. Paham? Hah? Cerita isim ini kan? Isim yang artinya arti banyak, bukan mufrad, bukan musanna. Artinya banyak. Apalah, mungkin tak kursi, banyak kursi kan? Atau apa? Segala macam lah. Mungkin jenis laki-laki. Isim yang berarti banyak dari jenis laki-laki. Nah, isim dia, tapi masih jenis laki-laki. Kemudian mau tambah isim yang berarti banyak dari jenis laki-laki. Kalau masukkan salimnya yang selamat. Apa maksud selamatnya nantilah. Ada maksudnya tuh. Kalau begitu ada isim tak selamat? Ada. Ada yang tak selamat. Tak ada salim dia. Paham itu? Itu dia. Sekarang tak ada salimnya. Mana ada jamak taksir salim? Kalau pula kalian nanti kan penemuan. Rupanya jamak taksir salim kayak gitu. Tak ada kan jumpa pula. Dah. Kalau jawab mana salim? Isim yang banyak dari jenis perempuan menunjukkan. Dari jenis perempuan yang selamat. Salimnya itu. Dari jenis perempuan salim yang selamat. Apa maksud selamat nih nantilah. Nanti pas penjelasan di bawah. Kalau mau dibuat lagi nanti arti salimnya panjang kali nanti terjemahannya. Dah. Baru terakhir jamak taksir. Jamak Apa arti jamak taksir? isim yang berarti banyak Terpecah. dari kata asalnya. Terpecah dari kata asalnya apa maksudnya itu? Terpecah dari kata asalnya. Maksudnya apa itu? Paham ini? Iya. Paham? Contohnya kan ya ada mufradnya rajulun. Jika dia taksirnya rijalun. Di mana pecahnya? Betul kan? Bacanya bertambah alif lam, tambah alif lam. Tambah alif. Rijal. Jamak dia jak. Rajulun kan mufradnya. Ketika jamak taksirnya dia boleh jamak jadi rijalun, tambah alif. Pecahnya di mana?
Pecahnya di kata asalnya. Apa dia? Rasulun. Hah. Pecahnya? Pecahnya terpecah dia. Jadi tambahan alif. Bijar. Jadi sama juga muslimun. Muslimun selamat. Asal katanya Sir. Contohnya Muslimuna, muslimatun, yang manas. kalau muslimun yang tadi kan masuk ke jamak muzakkar salim ya. Hmm. Ketika rofa dia memakai wawu sama nun. Ketika nasabnya Apa tak pecah juga? Tak pecah itu rupanya. Pecah dari mufrad ya kan? Muslimun mufradnya. Jamak muannas muslimatun. Tak pecah itu. Pecah juga. Kalau pecah juga ya apa beda sama jamak taksir? Jadi di mana pecahnya itu? Berarti tak paham. Apa itu? Jamak taksir itu adalah isim yang menunjukkan banyak dan terpecah, dan pecahnya itu tidak teratur. Tidak teratur. Apa cuman ini? Ya, tidak punya aturan, seperti halnya jamak muzakkar salim kan ada aturannya, terpecahnya dengan waw dan nun atau yang ada pun jamak taksir dia tidak ada aturan tertentu. Jadi Bebas. dia tidak selamat gitu. Tak selamat. Apa yang tak selamat nih? Pecah sama tak selamat beda itu dah. Apa yang pula yang tak selamat nih? Bertambah lagi. Pokoknya pecahnya itu Sebenarnya pokoknya rantingnya ini cabang lagi. Ada lagi? Nah, Isim ya, jamak taksir ya, isim yang banyak atau satu atau dari dua. terus jadi dari dua Dengan bentuk perubahannya. contoh. Ini salah ada nih. dan bentuk perubahan. Contoh. Hati yang mana berarti dianya mana? Awadi. Betul lah. Awal itu. jadi saya mau begitu diterjemahkan langsung paham orang. Disitulah sulitnya nahwu sorob. Gara-gara terjemahannya buat pening kepala. Jadi cari terjemahannya itu yang langsung paham, dah. Isim yang menunjukkan banyak dan bentuknya dia tak beraturan, karena juga dia ada wazan-wazannya. Cuma itu wazan tuh. Kadang-kadang nggak jadi nggak beraturan gitu. Dan ada Ikuti wazan fulun. Itu dia yang buat bingung anak SD tuh. Apa wazan? Nggak ada wazan di dapur ya begini. Isim yang berubah dari bentuk asalnya mufrad yang diartikan tiga. Mana itu? Misalnya mufradnya asalnya kolamun, jadi aklakun tiga atau banyak pengas. Ya, dari segi jamaknya itu. Sekarang taksirnya apa ini? Taksir itu kan perubahan
bukan hanya terletak pada barisnya, tapi juga pada katanya, di mana dari isim mufrad tadi. Dan itu sifatnya salah ilah, nggak bisa kita karang-karang. Memang mulai dari Arab sana. Nggak ada wajah-wajah yang bisa. Tak masalah, coba. Jama taksir itu adalah isim yang menunjukkan banyak selain daripada jama zakar salim dan muannas salim. Cuma belum paham juga deh. Jadi jam taksir ini apa? Dari segi salimnya oke lah. Dari segi taksirnya jadi kenapa salah satu yang saya perhatikan, kenapa Ustadz Mulyatno dia ketika beliau mengajarkan nahwu shorof itu terasa mudah dipahami, karena beliau memilih kata-kata yang mudah untuk dicerna, walaupun di kitab tak ada begitu, karang-karang sendiri aja, cuma pas lah itu untuk pemahaman dasar. Nanti untuk yang aslinya lihatlah buku sendiri. Yang penting dia kita terjemahkan tidak jauh-jauh kali apanya perbedaannya begitu. Tetap dapat juga sesuai di kitab. Tapi begitu disampaikan murid yang dasar paham maksudnya. Jadi mau belajar nahwu shorof ini begitu disebutkan artinya langsung paham. Jangan pula sebutkan artinya wazan yang berbeda. Wazan ini apa ini kata anak? Hah? Pening itu. Buat bingung itu. Situlah kadang dia memang luar biasa misal. Jago dia nahwu shorof, tapi untuk memahamkan orang supaya paham nahwu shorof, nah itu yang banyak tak dikuasai orang. Untuk memahamkan orang gitu, dia bukan tak paham nahwu shorof, paham dia, luar biasa pahamnya. Cuma untuk memahamkan orang, di situ tak dapat dia ilmunya, caranya, metodenya, teknisnya gimana. Sehingga ketika orang belajar sulit aja rasanya. Ya memang jujur untuk yang tingkat dasar, yang nol lah istilahnya, belajar nahwu shorof itu sulit. Kalau memang bahasa yang dipakai itu bahasa yang asing, yang sulit untuk dipahami, sulit lah ujung-ujungnya. Oke, cari bahasa yang mudah dicerna. Oke, jamak taksir kembali seperti pengertian jamak. Jamaknya jangan berubah. Jamak arti jamak tadi. Enggak maksud yang di sini tadi. Tetap juga di sana pun jamak taksir, ya jamaknya tetap isim yang berarti banyak juga. Cuma taksirnya apa? Taksirnya diartikan isim yang berarti banyak dari kata-kata yang tidak berakal. Nah, paham itu? Dari kata-kata yang tidak berakal. Paham kira-kira? Ada yang bingung? Sederhana saja. Asalkan tak berakal, tak taksir. Mau cuma ada wazannya, entah yang serahlah. Entah wazan di dapur menjadilah. Apa maksud wazan itu kan? Serahlah. Ada rumusnya sebetulnya, cuma tak bisa dipakai untuk semua kata sebetulnya. Untuk sebagian kata ada yang sesuai dengan rumus,
Itulah. Isim berarti banyak dari kata-kata yang tidak berakal. Tak ada akal. Jadi kalau tak berakal masuk jamak taksir. Kalau yang berakal tengok jenisnya. Jenis muzakkar ya masuk jamak muzakkar salim. Yang jenis muannas masuk jamak muannas salim. Ada rupanya isim berakal, ada yang tak berakal. Ada lah. Isim itu ada yang berakal, ada yang tak berakal. Makanya ada yang salim, ada yang tak salim. Paham itu ya? Dah, nanti jangan pula ditanya lagi salah jawaban. Jadi, Maksud tak berakal ini sebetulnya gimana sih? Karena kan kalau juga bukan berakal. Kalau kita jamakan dia masuk ke jamak taksir, jadi bijak. Rojulun ini itu bukan istilahnya orangnya, sebutannya itu. Sebutannya rojulun laki-laki, bukan orangnya itu. Sebutan laki-laki, bukan orangnya. Kalau orangnya dialah berakal. Rojulun itu bukan orangnya itu. Maka dia tak ada rojuluna. Mana ada rojuluna? Rojulina, tak ada itu. Karena itu bukan orang yang dimaksud. Sebutan ya laki-laki sebutannya kan. Berarti setiap profesi itu dihukumi jamak taksir. Setiap profesi. Kalau misalnya kita mau menjamakan muhandisun, itu masuk ke jamak muzakkar salim, muhandisun. Nah, tapi kalau kita masukkan ustad, kita jamakan jadi ustadun asati. Asatis, ustaz. Gitulah. Jadi nanti sebetulnya ada khusus untuk jamak taksir. Jamak taksir ini ya simailah sebutannya. Dia memang lisan Arabnya begitu, ya begitulah. Kita ikut. Kalaupun mau, kadang ada yang bertanya, macam mana memahami jamak taksirnya gitu. Ya, namanya kita orang Indonesia, orang bukan orang Arab. Ya macam mana yang dilisankan Arab, begitulah. Kalau memang dia jamak taksir, jamak taksir. Kalau misalnya sulit untuk menguasainya, lihat kamus. Nanti di kamus ada itu tandanya, ada jim kecil. Nah, gitu. Sepintas untuk dasar, begitulah. Asalkan dia tak berakal, jamak taksir. Oke, tadi diartikan dari kata-kata yang tak berakal. Tak berakal, atau bisa juga taksir itu diartikan tidak beraturan, bisa kalau paham. Aku tak beraturan. Dah, itu dulu. Lama kali kita pulang. Belum lagi contoh ini. Udah setengah 12. Oke, kita ulang sedikit. Pertama, tadi ini ya. Belum selesai nih. Belum lagi masuk contoh. Tanda. Mufrad apa tandanya? Hah? Rofa. Tanwin. Dhamma. Tandanya apa? Terakhir. Nanti baru kita lanjut lagi. Tanda mufrad. Itu artinya tandanya. Tidak ada penambahan. Ketika kita lihat, tahu kita ini mufrad. Asal kata yang 3 huruf. Asal 3 huruf. Tidak ada Tak penambahan. juga semua 3 huruf. Apa? Tidak ada tambahan alif nun, ya nun, waw nun dan
Semua tak ada begitu. Jamak taksir berarti. Apa tandanya? Oke. Isim mufrad itu tak ada tandanya. Jadi kalau tak ada jangan pikir-pikir pening-pening. Tak ada tandanya. Isim mufrad tak ada tandanya. Jadi gimana? Ya sering-sering lah buka kamus. Kalau dapat nanti sumpah oh ini mufrad gitu kan. Orang tak ada tandanya. Kemudian musanna tandanya. Alif, nun dan ya nun. Itu tanda musanna. Alif nun ya nun. Itu tanda untuk musanna. Bisa jadi mungkin satu saat dia pakai alif nun, satu saat pakai ya nun. Itu musanna. Nah, sekarang ada ya nun atau alif nun atau ya nun, ya musanna. Kemudian tanda jamak muzakkar salim. Ada tanda waw nun atau mungkin juga ya nun. Kalau tak waw nun ya nun. Jamak mana salim? Alif ta. Alif ta. Bukan alif dan ta ya. Kalau di sini tadi waw nun dan ya nun. Kalau sana alif ta. Dan itu satu tambahan itu sekaligus. Tidak alif saja, tidak ta saja. Sekaligus alif dan tanya. Jadi alif ta. Kemudian jamak taksir tak ada tandanya. Nah itulah. Tak ada tandanya jamak taksir. Jadi salim ini kenapa disebut salim? Nanti mana tahu tak teringat pula. Kenapa salim? Jamak muannas juga salim, jamak taksir tidak ada salimnya. Dia disebut masuk salim di sana, jamak muzakkar sama jamak muannas, karena dia selamat perubahannya. Tak ada yang di situ, itulah tadi terpecah misalnya sebutnya. Jadi tak paham aku maksud terpecah tu. Muslimun mufrad. Ketika di jamak muzakkar salimkan, tak ada yang dipecah, cuma ujungnya aja ditambah. Muslimuna, tambah waw nun saja. Tak ada yang dipecah-pecah dari asal kata mufrad. Cuma nambah-nambah ujungnya saja. Kan gitu kan? Muslimuna, muslimina, muslimatun, kan gitu. Tak ada yang dipecah-pecah. Cuma ditambahi aja ujungnya. Ujungnya saja dirubah-rubah. Artinya tetap pangkal katanya itu selamat, persis seperti mufradnya. Yang bertambah cuma ujungnya saja. Jamak taksir tidak. Qalamun misalnya, berubah dia jadi aqlam. Yang awalnya dia huruf qaf, tiba pas jamak alif, aqlam. Berubah. Berarti sudah tak salim lagi, tak selamat dia. Berubah dari asli mufrad. Itulah makanya tidak ada salim. Tak selamat. Karena berubah dia. Situlah pecah dari. Cuma kan tak tahu apa yang pecah. Pecahnya maksudnya situ. Tak beraturan. Tak selamat lagi dia. Dari huruf asli mufradnya. Sebutan mufradnya. Kitabun, kaf, ta, alif. Setelah ta itu ada alif. Baru ba, kan gitu kan? Kitabun. Begitu masuk jamak taksir, kutubun. Hilang alifnya. Nah, situlah tak salim itu dia. Pecah dia. Maksud pecahnya di situ. Sudah berubah dari bentuk mufradnya. Itu maksud pecahnya. Taksir. Paham itu? Nah, jangan lari ke wajan kan?
Oke, ada pertanyaan? Akan datang kita masuk ke contoh. Ini aja dulu pengertian sama tanda. Nanti kita buat di contoh ya, supaya nampak jelas bedanya. Karena kalau mau dibuat contohnya sekarang tanggung nanti. Mesti sekali semua. Kalau separuh-separuh tak nampak bedanya nanti. Habis, tak ada pertanyaan? Tak ada. Jadi untuk sementara ini dulu dipahami, dikuasai, hafal, jangan hanya ditulis saja, tapi memang betul-betul paham ya, bukan hafal, paham. Yang diminta itu paham. Kalau hafal belum tentu dia paham. Kalau apa itu? Tanya minggu semalam. Khalifatul awal apa dulu? Oh itu. Lama juga ini. Khalifah, oke. Khalifah. Memang di situ ada ta marbutahnya nampak. Ada memang. Tapi itu bukan untuk muannas. Tapi apa namanya? Lupa pula sebutannya. Padahal kalian sering disebut. Kalau tak salah mubalaghah. Itu sebutan kalau salah. Bersangatan. Allahumma shalli. Kalau tak salah sebutan mubalaghah. Jadi ta di situ khalifah. Tanya itu bukan untuk muannas. Secara tulisan di situ kan, memang bukan untuk muannas. Secara hakikatnya juga khalifah tak ada yang muannas, perempuan tak ada, laki-laki semua. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan masuk lagi Sayyidina Umar Abdul Aziz. Tak ada yang perempuan khalifah, semua laki-laki. Jadi kalau mau dibuat dia misalnya ketika ini Bilal Ramadan, kenapa yang baca? Al-Khalifatul Ula. Ula atau awal? Ula. Hah? Karena awal. Yang awal. Mana yang betul? Ula. Awal. Yang tertulis di buku apa? Ula. Sering kan orang tua itu awal. Kalau yang khalifah kedua apa kan baca? Saniyatu. Iya, khalifatul ula, khalifatul saniyatu, khalifatul salisatu, khalifatul rabiatu. Sesuai dengan yang di buku. Gitu ya. Sebetulnya dia tak pas. Pertama alasannya itu, kenapa? Ta yang di situ bukan ta muannas. Untuk mubalaghah, misalnya. Saya pun lupa sebutannya. Kemudian secara hakikatnya ya khalifah itu tak ada yang muannas, perempuan. Tak ada. Laki-laki semua. Jadi cocoknya mana? Al-khalifatul awwalu, al-khalifatus sani, al-khalifatus salisu, al-khalifatur rabi'. Jangan pakai ta marbutah. Apa saja.
Yang pertama, khalifah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, gitu. Itu naat dari apanya? Dari khalifah. Apalagi misalnya contoh yang lain, orang yang ini bersangatan luar biasa dia ilmunya, istilahnya dialah gudangnya ilmu, lautan ilmu dialah orangnya, ulamanya. Jadi kalau manggil nama dia bukan disebut syekh saja, al-alim, al-allamah, gitu kan. Jadi jangan sembarangan kan bilang allamah itu, tak sembarangan itu membuat allamah itu. Kalau sudah disebut dia al-allamah, itu tamar butuh itu, al-allamah, tamar butuh. Tapi bukan untuk muannas itu. Tanya itu menunjukkan itu tadilah balaghah, bersangatan, luar biasa alimnya gitu. Gudangnya ilmu, lautan ilmu gitulah. Oke. Jangan sembarangan. Nanti ada ustadz biasanya dia. Cuma sorbannya aja tebal. Panggil Allah. Tauhidnya minta jelas dulu. Kan sembarangan nyebut al-allamah. Sama juga seperti tadi khalifah, bukan tamu annas itu. Nah itulah dia. Habib Umar, saya lupa. Habib Umar ada disebut bukan al-allamah disebut mereka. Hah? Hah? Bukan muslim. Apa digelar? Pakai tamar butuh juga. Ada yang manggil pernah begitu. Entah hafizah, entah apa. Bukan hafizah maksud perempuan. Musnid, mungkinlah musnidah mungkin. Nah, saya pun kurang ingat. Ada gelar yang bukan allamah. Tapi maksudnya itu bukan dia untuk manas itu ya. Untuk luar biasa sangatnya begitulah. Jadi jangan kita anggap bahwa khalifah itu bukan muannas, tidak. Jadi itu bukan untuk menunjukkan muannas dia. Hakikatnya juga ya memang jelas khalifah tidak ada yang muannas. Tapi kalau kita sampaikan di Jumaah masjid begitu ya ngapa? Salah baca kau tengok dulu tulisannya katanya. Itulah. Ya cuma lah. Tak paham menahu sorok. Saya pun tak tahu entah siapa yang nulisnya itu kan. Intinya semuanya masih ada ilmu lah. Jangan asal ikut-ikut aja. Kenapa dibuat begini? Ku buat begini karena aku tahu bahwa ini sebabnya begini. Gitu. Dah. Kenapa ku buat begini? Karena sebabnya ini. Jangan sekedar ikut-ikut aja. Sama misalnya ada orang doa dia. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Sekarang fid din atau fi dinin? Boleh fidina. Atau fid dinina. Ada juga itu. Salamatan fid dinina katanya. Mahim betul itu. Nah, nantilah tuh. Minta pulang-pulang minta. Nanti kalau ada waktu ingatkan nanti. Habis? Jam saya. Nanti lewat jam 12. Allahu a'lam. Ini saja dulu. Insyaallah nanti kita sambung. Jangan lupa nanti absen. Catat siapa yang tak hadir nanti masukkan ke absen. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.